Pemirsa, kita memasuki kabar Pampayan. Dua jabatan strategis di lingkungan pemerintah Kota Banjarmasin, yaitu Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata resmi diisi pejabat definitif. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dipimpin Wali Kota Banjarmasin didampingi Wakil Wali Kota dan Sekretaris Daerah Banjarmasin di Aula Kayu Bayimbai Balai Kota Banjarmasin, Kamarian, Senin 3 November 2025. Dua jabatan strategis di lingkungan pemerintah Kota Banjarmasin, yaitu Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata resmi diisi pejabat definitif. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dipimpin Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin, didampingi Wakil Wali Kota Haji Ananda dan Sekretaris Daerah Ihsan Budiman, serta dihadiri seluruh kepala SKPD di lingkungan pemerintah kota di Aula Kayu Bayimbai Balai Kota Banjarmasin, Kamarian, Senin 3 November 2025. Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin Waitakuni Prima TV usai pelantikan menyatakan pentingnya akselerasi pelaksanaan program kerja di sektor pendidikan dan pariwisata. Muhammad Yamin berharap kedua kepala dinas yang baru dilantik dapat langsung beradaptasi dengan dinamika lapangan serta mempercepat realisasi kegiatan yang telah direncanakan. Pimpinan pertama dan SKP Dinas Pendidikan Dinas beberapa. Jadi kita berharap amanah yang diberikan ini benar-benar dilaksanakan dengan mungkin, dan kita sebagai pimpinan yakin dan percaya bahwa tugas pertama yang hari ini yang sudah lama kosong diisi dengan orang-orang yang memiliki integritas dan memiliki inovasi untuk memberikan kontribusi yang lebih baik lagi ke depannya, terutama di dunia pendidikan dan juga di dunia pariwisata dan olahragaan. Bisa nanti mengayuh sebagai juga ya. Harapan kita yang jabatan ini benar-benar dijaga sebaik-baiknya dan jaga nama baik organisasi. Ya, harapan kita pada Bapak sekolah yang sudah mendapatkan agar selalu berkoordinasi dengan bawahannya ya, staf dan sebagainya, agar bisa bersama memberikan koordinasi dan ini kita semua berkeinginan jabatan yang ada ini adalah amanah bertitipan yang harus kemudian diselesaikan. Kepala Dinas Pendidikan Banjarmasin Rian Utama memadahkan langkah awal yang akan dilakukan adalah memperkuat sistem pembelajaran di sekolah serta mempercepat pembenahan infrastruktur pendidikan. Menurut Rian Utama, peningkatan mutu pendidikan harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya dari sisi kurikulum dan metode belajar, tetapi juga dari aspek kenyamanan sarana belajar agar peserta didik dapat tumbuh dalam lingkungan yang layak dan kondusif. Selama masa PLTU sudah menyesuaikan program dengan visi dan misi pemerintah Kota Banjarmasin, misi Wali Kota Banjarmasin menciptakan generasi penerus yang sehat, cerdas, dan berkarakter. Ada 3 hal yang ditekankan, yaitu pembenahan infrastruktur secara menyeluruh, tidak parsial lagi, perbaikan infrastruktur. Kemudian kedua terkait dengan peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan. Yang ketiga adalah terkait dengan menjaga dan meningkatkan standar kompetensi lulusan siswa di Kota. Tadi masuk boleh. Kalau yang guru tadi itu apa? Peningkatan? Yang guru yang pertama adalah pendidikan profesi guru, karena kan masih sebagian besar kita masih belum sertifikasi. Nah, kita berusaha semaksimal mungkin untuk fasilitasi terkait dengan dengan pendidikan profesi guru, baik dalam bekerjasama dengan beberapa universitas maupun lembaga pendidikan lain. Kemudian terkait dengan impact tematik yang mendukung program nasional dan program prioritas daerah yang selaras. Salah satunya adalah terkait pembelajaran mendalam. Ada 7 hal yang ditekankan di tersebut, itu yang kita kembangkan, termasuk yang tambahan adalah untuk AI dan coding. Kepala Disbud Porapar Banjarmasin Ibnu Sabil menyatakan akan segera menggelar rapat koordinasi internal untuk mematangkan sejumlah strategi pengembangan pariwisata daerah.
Salah satu fokus awal adalah penataan pedagang kaki lima di kawasan Siring Menara Pandang, Peretendean agar area tersebut lebih tertata, nyaman, dan menarik gasan wisatawan. Menurut Ibnu Sabil, sektor pariwisata memiliki potensi besar untuk menjadi penggerak ekonomi kreatif di Banjarmasin, sehingga setiap destinasi wisata harus lebih ramah pengunjung sekaligus mendukung citra Banjarmasin sebagai kota seribu sungai yang berkarakter wan berdaya saing. Tertata rapi dan juga mereka juga ada aturan regulasi yang jelas. Jadi statusnya bagaimana sehingga orang yang datang berkunjung itu bisa berbelanja dengan nyaman, tidak semrawut, dan juga yang berdagang juga nyaman juga berjualan gitu karena mereka juga terlindungi dengan regulasi, aturan yang ada, tatip yang ada, dengan kesepakatan yang ada. Tentunya ini semua kita menunggu juga arahan dari Pak Wali Kota sesuai dengan apa yang kami sampaikan nantinya. Selain melantik 2 kepala dinas, Wali Kota Banjarmasin juga melantik 31 kepala sekolah tingkat SD dan SMP serta sejumlah pejabat fungsional lainnya. Langkah ini menandai penguatan struktur manajemen pendidikan dan pelayanan publik di berbagai satuan kerja.